Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Hafizul Roidias, program studi manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, di sini saya akan melakukan namanya analisis regresi linear berganda. Di sini dapat kita lihat lembar kerja kasus 1 regresi linear berganda yang telah terisi ya. Nah, jadi untuk itu di sini yang kita lakukan sebenarnya ialah tutorial atau penjelasan detail tahap ke tahap bagaimana sih mendapatkan data daripada skor ini ya. Jadi kita buka ya tabulasi data penelitian kita ini ya. Setelah kita buka, kita lihat buka aplikasi SPSS. Nah, ini adalah aplikasi SPSS yang telah saya isi dari data tabulasi penelitian ini tadi. Yang mana X1 sampai Y itu kita buat ya dari sini sampai ke bawah ya. Kemudian untuk desimal kita buat 0 ya. Dan untuk kolom kita buat 3. Untuk measure itu ordinal. Dan ini X1 adalah kualitas sistem informasi ya. Ini kita dapatkan atau kita ketahui dari sini ya. Ini X1 ya. Dan untuk X2 ialah kualitas layanan sistem informasi ya. Baik, setelah itu kita pindah ke data view. Lah, ini dari mana dapatnya sih? Yaitu dari tabulasi data penelitian yaitu dari B4 nih ya. Caranya ialah cara menyalinnya untuk sederhana, yaitu Ctrl Shift tahan, tekan panah kanan dan tekan tanda panah bawah. Ctrl C, baru kita pastikan di sini ya, atau Ctrl F ya. Setelah selesai bagian ini, kita pergi ke file, kemudian kita save ya. Kita save, kita pindahkan di folder Neostatistik Bisnis 2. Oke, kita buat di sini namanya input statistik deskriptif kasus 1 ya. Oke, kita save. Oke. Oh, tunggu. Karena ini sudah ada ya. File, save. Apa namanya? Input tadi ada kesalahan. Nah, ini aja. Statistik deskriptif kasus 1. Tidak apa-apa, inputnya kita doublekan biar sama ya, yaitu di folder bisnis 2. Oke. Ya. Oke. Save di sini ya. Oke. Setelah itu selanjutnya kita melakukan namanya bagaimana sih ini untuk mengetahui ini dari mana dapatnya ya, yaitu dengan cara analyze ya, deskriptif, statistik, frekuensian. Kemudian dari X1 sampai X5 itu kita pindahkan ke samping ya. Oke. Setelah itu baru kita klik OK. Oke. Nah, ini hasilnya ya. Kemudian lanjut analyze, statistik, frekuensi. Ini kita kembalikan ya semuanya ya. Salah. Tunggu. Kita blok semua. Kita kembalikan.
reset. Oke. Baru X2 sampai X5 ya. Sampai X5 kita pindahkan. Baru kita oke kan. Oke. Dan yang terakhir ialah untuk data Y-nya. Sama seperti hal tadi, yaitu Y1 ulangi. Oh maaf, ini kita pindahkan dulu ya. Kita pindahkan sebelah. Dan yang untuk terakhir Y1. Oh maaf. 1 sampai Y5. Oke. Pindahkan. Baru oke. Ini dia. Ya. Selanjutnya bisa kita besarkan juga ini ya. Ya, ini dia ya. Selanjutnya ialah, tunggu dulu, kita besar gini biar nampak. Setelah itu ini untuk mengisi item pernyataannya ini ya, kita lihat pada X1.1 ya. Kalau dia 4, kalau 1 tidak setuju ya. Untuk 2 berapa skornya, untuk 3 berapa, maaf, untuk respondennya kayak gini. 1 kayak gini kan. Dari X1.1 ya, kita lihat sini ya. Ini dia ya, X1.1 ya. 3 ada 30. Oke. Kemudian lanjut. 4 ada 39. Oke. Dan 5 ada 8. Ya. Selanjutnya X1.2 kita lihat. 3 ada 27 responden ya. Oke, 3 ada 27 ya. Kemudian 4 ada 49 dan 5 ada 1. Jadi jelas ya cara dapat hasil angka tersebut dari mana. Jadi dapat kita ketahui di sini ialah 5 ini sangat setuju, 1 sangat tidak setuju, dan 3 ini cukup setuju, dan 4 setuju ya. Jadi pernyataan X1.1 jawaban responden daripada 2 adalah 0, 1 adalah 0, 3 ialah 30, 4 39, dan jawaban responden pada 5 ialah 8 pada X1.1, pernyataan X1.1 ya. Jadi paham ya. Selanjutnya begitu pula dengan X1.3 ya. Seperti ini. X1 ya, ini dia ya. 2 ada 1. Oke. Kemudian untuk 3 ada 28 ya, betul ya. Dan 4 ada 48 tadi tidak salah. 48, oke. Dan 5 tidak ada. Begitu pula dengan mengisi kolom ini, yaitu dengan melihat ini ya, nyalin data dari sini pembacanya ya, sampai X1.5. Baiklah, selanjutnya kita melakukan yaitu mengetahui bagaimana sih cara mendapatkan jumlah skor ya. Jadi setelah kita isi semua ini, data tabel semua ini, kita salin ya. Bagaimana ya mengetahui untuk dapat hasil jumlah skor, itu sangat mudah. Kita salin ini ya.
Dan ini ialah hasil yang telah saya salin tadi dari modul kita tadi. Kemudian di sini kita sama dengan kita kalikan ya, 0 kurung kali 1 kurung, kemudian tambah, lanjut lagi kali 2 kurung, kemudian tambah lagi kurung 30, kemudian kali ini, lanjut 9 kali 4 kurung, kemudian lanjut lagi kurung 8 kali 5 kurung. Oke, kemudian kita enter 286 ya. Kita lihat ya hasilnya ya, betul ya di sini ya. Kemudian begitu pula dengan cara mencari nilai skor X1.2 ya. Kemudian selanjutnya kita melakukan mengetahui di situ dari nilai indeks. Ini sangat mudah, yaitu cara mendapatkan hasilnya ialah jumlah skor di sini ya. Jumlah skor ini dibagi sama berapa banyak responden ya. Hitung dari sini. Dan hasilnya 3,76. Kemudian keterangannya yaitu yang mana dapat kita lihat pada modul modul yang telah tersedia ini di sini ya. Interval rata-rata untuk pernyataan responden. Kalau kategori X yang mana 4,20 sampai 5 sangat baik. 3,40 sampai 4,19 itu dikatakan baik. Jadi dapat diketahui yang mana di sini 3,76 ya. 3,76 berarti termasuk daripada 3,40 sampai 4,19 yang tergolong daripada kategori X ya, yaitu baik. Baik, selanjutnya ialah dapat kita ketahui di sini dari hasil list jawaban responden didapatkan nilai indeks sebesar yaitu 3,80. Dari hasil perhitungan nilai indeks menunjukkan bahwa variabel kualitas sistem informasi memiliki rata-rata 3,80 sehingga dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap variabel kualitas sistem informasi tergolong kategori baik. Jadi itulah untuk yang pertama ya, yang mana di sini rekapitulasi tanggapan responden terhadap kualitas sistem informasi. Baiklah, selanjutnya kita yaitu di sini untuk melakukan rekapitulasi tanggapan responden terhadap kualitas layanan sistem informasi. Itu tidak jauh beda halnya dengan melakukan rekapitulasi tanggapan responden terhadap kualitas sistem informasi. Jadi tidak perlu dijelaskan secara detail karena nanti akan menimbulkan durasi video yang sangat panjang ya. Karena di sini kita cuma mengasih pemahaman sedikit ya. Mudah-mudahan paham ya. Untuk melakukan cara ini sama seperti tadi ya. Tidak jauh beda. Cuma dari keterangan akan berbeda. Ketika di variabel X2 itu keterangan di X yang mana bedanya yaitu ketika variabel Y keterangannya itu tinggi, ada sangat tinggi dan sesuai dengan yang tertera pada modul tadi ya. Bisa dibuka kembali modul-modul yang telah dikirim ya, atau yang sudah ada gitu, modul yang sudah ada. Baik, selanjutnya di sini kita akan melakukan hasil uji kualitas data, yang mana yang hasil uji validitas ini
itu lebih ke apakah pernyataan yang saya berikan kepada responden itu valid atau tidak. Di sini ada 2, kemudian ada 3 maksudnya. Kemudian baru uji reliabilitas, yang mana itu lebih ke apakah seluruh pernyataan dalam variabel yang saya gunakan mampu mengungkapkan informasi yang jelas dan dapat diandalkan, ya. Jadi kita akan menjelaskan ya tentang bab berikut ini ya, tentang penjelasan berikut ini ya. Untuk itu yang kita lakukan ialah baik, kita kembali ke SPSS tadi ya. Untuk ini kita close saja ya. Tadi udah di save ya. Save ya. Oke. Save ya. Oke, close saja. Kemudian untuk ini kita save as saja ya, supaya kita mudah menemukan nanti data apa ya. Kita buat di sini input validitas dan reliabilitas kasus 1. Oke, save ya. Selanjutnya ialah kita lakukan yaitu yang mana analyze, lakukan uji kualitas X1, correlate, bivariate. Oke, kita lihat di sini ya, dari X1 sampai ya blok. Oke. Di set dulu ya. Oh alah, maaf. Baik. Baik, dari sini kita Ctrl Shift. Oke, klik OK. Ini dia hasilnya ya. Oke, paham sampai sini kan? Kemudian balik lagi sini, analyze, correlate, bivariate, baru yang ini kita blok kembali, kita kembalikan, blok, kita kembalikan. Kemudian untuk ini blok sampai 26, kita oke kan ya. Oke, kembali lagi analyze, correlate, private, ini kita blok sampai ke bawah, maaf. Oke, dan yang terakhir Y, variabel Y ya. Oke, kita oke. Baik, inilah hasilnya.
daripada uji validitas S1, S2 dan Y ya. Selanjutnya kemudian kita melakukan save ya, ada yang tadi ya. Oke, save aja. Save, tunggu ya, bentar. Baik, di sini kita beri nama output validitas tunggu, maaf, saya lupa nama. Rehabilitas kasus 1, masih di folder yang sama ya. Save. Untuk menerjemahkannya, baiklah, caranya ialah baik, di sini kita cara menerjemahkan ialah mencari arhitungnya ya. Dapat kita lihat untuk mengetahui ini dilihat daripada ini ya. Ambil nilai paling terbawah ini ya. Maka hasilnya ialah 0,415. X1.2 nya dilihat ditarik juga ya. Ini ya. Oke. Paham ya? Yang mana maaf. Ya. Terlihat ini X1, X2. Kita menyesuaikan aja di sini ya. Pilih bawah ya. Oke. Paham ya? Selanjutnya ialah baik, selanjutnya yang mana kita akan menentukan R tabel ini itu diketahui dari mana. Yang mana di sini ada video modul yang mana menjelaskan di sini dari dosen kami yang sudah mengirim tabel R ya. Nanti bisa dicari atau minta sama teman-teman yang sudah ada tabel R ini ya. Nanti menyesuaikan ya, misalnya jumlah responden 70, kalau ini kan 70, yang itu jumlah responden 70 kurang 268, jadi 68 yang dipakai tabel yang kedua 0,05 ya. Baik, selanjutnya ialah lanjut, kita di sini dapat jelas sini ya. Dari R tabel yang kita dapat ada 0,2242 keterangan valid. Begitu juga dengan menggunakan hasil uji kualitas variabel kualitas lain sistem informasi, sama seperti tadi ya. Mungkin dapat dipahami yang tadi, tinggal menyesuaikan saja ya. Dia tidak jauh berbeda melakukan hal yang di bawah ini sama yang di atas ini. Jadi tak jauh beda caranya, tinggal menyesuaikannya. Kemudian lanjut kita ke uji reliabilitas. Kita lanjut ke input tadi ya. Masuk ke analisis. Di sini kita mengujikan uji reliabilitas ya. So analisis, kemudian scale, lanjut ke reliability analysis dan masukkan cukup yang di input aja ya. Ctrl Shift sampai 6. Oke. Dan jangan lupa nama skelnya apa ya. Apa tadi? Kualitas. Kita lihat di sini ya. Lupa ya. Kualitas sistem informasi. Maaf. Kualitas sistem informasi X1 ya. Ini ya. Kualitas sistem informasi X1. Oke.
Ya, ini ya. Selanjutnya kita akan melakukan yang mana di sini kita dapat lihat hasilnya. Dari crown batch alpha ini kita salin ke ini ya, crown batch-nya ya, crown batch 0,64, nor item ya 6, dan nilai standar pada ini dari situ crown batch itu 0,60, dan keputusan di sini realibel melakukan ke X2 dan Y sama seperti melakukan assurabilitas yang X1 tadi, yang telah kita lakukan seperti ini tadi ya, di input tadi ya, itu sama. Baik, selanjutnya kita akan melakukan tahap berikutnya, yang mana kita lihat pada modul kita ini, mana ada ya, maaf saya bilang, nah ini, yaitu hasil maksudnya uji asumsi klasik. Di sini ada hasil uji normalitas data dan hasil uji multikoliniaritas serta hasil uji heteroskedasitas dan hasil uji autokorelasi. Oke, baik. Baiklah, selesai sudah yang untuk tahapan ini ya. Untuk selanjutnya kita keluarkan saja ini ya. Ini sudah siap ya. Yes. Kita bakal masuk kembali ya. Save. Oke. Jadi kita keluarkan saja ini ya. Kita saja. Yes. Kemudian kita buka kembali. Daripada pusing-pusing kan. Kita tunggu. Salah. Maaf. Sel. Oke. Kita isi seperti biasa. Baik, dapat kita lihat di sini di variable view ya. Maaf sebelum saya cepatkan tadi ya. Di sini kita mengisi seperti biasa, ini X1, X2 dan Y, yang mana X1 dinamakan kualitas sistem informasi dan X2-nya kualitas lain sistem informasi dan Y kepuasan pengguna. Untuk measure-nya sini skala A. Kemudian untuk desimalnya ketiga. Kita lihat data view, dari mana kita dapatkan ini, yang mana yang sudah tersedia ya dari modul kita tadi ya. Surface interval X1 ini dia. Nilai ini kita ambilkan ya. Nilai ini kita ambil, kemudian sampai ke bawah, Ctrl Shift panah gitu ya. Ctrl C dan kita salin di sini. Begitu juga seterusnya. Dari X2 kita ambil dari sini juga tadi ya. Oke, ini dia ya. Ini ya. Dan Y begitu juga selanjutnya ya. Setelah ini kita save file kita. Oke, save. Folder ini aja ya. Maaf.
kita buat input, maaf tulisan kecil ya, input. Kalau di modul yang kita lihat yang sini ya, dapat kita lihat di sini namanya dibuat input analisis Sekarang input analisis regresi linear berganda. Oke, save ya. Baik, udah selesai ya, kita save. Baik, yang kita lakukan selanjutnya ialah pergi ke analyze, kemudian regression. Nah, nih regression dan linear. Oke, ini kita masukkan ya di sini. Oke, dan ini masukkan di sini. Ini kita buka statistik di sini, deskriptif kita centang, dan ini, dan itu lagi ini ya, dan continue. Oke, plots, histogram, maga, continue, kemudian itu aja, baru klik OK. Ini deh ya. Oke, selanjutnya mohon maaf ada yang salah mungkin, yang di sini mungkin kita ulangi, ya, kita ulangi, analyze, kemudian regression linear, plot kita cek dulu, plot oke. Satu hal yang tinggal itu option udah, oh ya, save sini, understand analyze. Oke, continue, baru oke. Dan ini hasilnya, di sini akan keluar hasilnya ya, result dampak dari kita mengklik yang tadi terakhir. Maaf atas kesalahannya tadi. Selanjutnya ialah kita lakukan, baik, di sini kita akan lakukan selanjutnya ialah dengan box ini semua, kemudian analyze. Selanjutnya ialah tadi yang kita klik ialah non parametric, regulasi dialog, baru sampai one sample guys. Oke, cukup ini aja ya tadi ya. Lalu kita klik OK. Keluarlah hasil dari hasil ujian normalitasnya tadi ya. Oke, kita lanjut. Baik, langkah berikutnya ialah dengan mengklik klik transform ya. Mohon maaf, tunggu sebentar ya. Seperti kita ketahui tadi ya, transform, kemudian output variabel. Di sini kita tuliskan abs underscore resi. Oke, di sini kita klik all dan kita cari abs. Oke, ganti ini ya, ini ya, baru klik oke. Inilah hasilnya.
Baiklah, langkah berikutnya adalah sini dapat kita lihat pada apa tadi. Kembali kita kepada analyze, kemudian regression linear. Sini kita ganti ekspresi ya, yang dua. Masukin sini. Kemudian untuk statistiknya kita hilangkan ini saja. Kita hilangkan ya. Continue. Dan plots, untuk plots ini kita hilangkan saja. Untuk ini di sini. Untuk z-nya di sini. Oke. Continue. Dan untuk save kita hilangkan saja. Change kalau saya. Oke. Inilah hasilnya ya. Baik, berikutnya. Jadi berikutnya ialah kita dapat ketahui inilah hasil uji heteros heteros kedastisitasnya. Baiklah, selanjutnya ialah kita tinggal save-nya ya. Ini adalah save. Mana di sini namanya output statistik analisis regresi linear berganda kasus 1. Oke, kita simpan di folder ini ya. Nah, selesai. Baik, itu saja mungkin dari saya. Tinggal kita memindahkan kepada dokumen tadi ya, yang di worksheet ini ya. Ini dia hasilnya ya. Dapat kita lihat semuanya. Selesai ya. Baik, sekian dari saya. Saya Raja Fizul Redias. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi karena saya masih belajar. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.